Ya, undang-undang itu memang itu undang-undang dasar kita loh ya Mbak ya, pasal 27 ayat 2. Jadi kalau yang dengerin di sini coba deh buka undang-undang dasar kita pasal 27 ayat 2 bahwa semua warga negara itu berhak memperoleh pekerjaan. Ya kan, di dalam negeri, artinya kalau pekerjaan memang nggak dijelaskan dalam negeri atau luar negeri, tapi itu diartikan bisa bekerja di dalam negeri, bisa juga ke luar negeri. Keluar negeri ke negara mana aja. Nah, negara mana aja itu diatur dalam Undang-Undang 18. Nah, Undang-Undang 18 itu menyebutkan negara-negara penempatan itu tadi, kriterianya 3 tadi. Kalau salah satu terpenuhi, ya silakan. Tapi kembali lagi, harus terdaftar. Artinya kalau dia mau ke Serbia atau ke negara manapun di dunia ini, dia lapor, datang ke Disnaker atau kantor BP3MI, BP2MI. Intinya itu menyampaikan bahwa Pak, saya mau bekerja ke sini, saya dapatkan ini peluangnya, apakah benar peluang kerja ini, bagaimana cara saya daftarnya, nanti akan diarahkan kemana dia ikut ke PT-nya, nanti ada pelatihannya, dokumen yang disiapkan dan sebagainya, itu nanti yang akan kita pakai sebagai dasar perlindungan bahwa negara hadir untuk melindungi mereka kalau terjadi sesuatu, gitu Mbak Yuni. Oh, sangat jelas sekali ya teman-teman. Nah, ini ilmu baru, setiap hari ilmu baru. Nah, Bapak, pertanyaan satu lagi nih Pak, karena mumpung sekalian Bapak ada waktu, maaf ya Pak yang ganggu, boleh ya Pak ya, izin? Nggak apa-apa. Oke, gini Pak, kan Bapak tadi bilang bahwa kita itu berhak mendapatkan pekerjaan ke luar negeri, ini sudah ada visanya, ada kontrak kerjanya. Nah, biasanya dihalang-halangi di imigrasi nih Pak, karena tidak terdaftar di BP2MI, contohnya di Makau nih Pak. Itu menurut tanggapan Bapak, apakah BP2MI itu tidak terkonek oleh imigrasi atau imigrasinya yang tidak paham dengan undang-undang tersebut, Bapak? Izin. Jadi gini, ini ibarat seperti dua mata pisau, ya, dua mata pedang. Jadi posisinya itu sama-sama tajam. Jadi kalau ini nggak dilakukan dengan hati-hati, bisa melukai satu sama lain. Jadi gini. Siap. Kita melihat bahwa pintu terakhir untuk seseorang bisa berangkat kerja ke luar negeri itu adalah dia memiliki paspor. Betul. Kalau dia cuma mengandalkan EKTP nggak laku. Betul. Betul. Ya. Ya, siap. Nah, paspor siapa yang menerbitkan? Dulu namanya Dirjen Imigrasi. Sekarang Dirjen Imigrasi berada di bawah Kementerian Imigrasi. Sama. Ya, tugas dan fungsinya masih sama. Cuman naik kelas jadi kementerian. Siap. Nah, setiap orang yang mau pergi ke luar negeri itu pasti wajib punya paspor. Siap. Pada saat dia mau bikin paspor, pasti dia akan ditanya. Standar pertanyaannya, bikin paspor mau butuh kemana Bapak Ibu? Saya juga begitu. Kok mau jalan-jalan, mau ke misalnya ke Singapura, ke Malaysia, atau mau kemana lah? Oh ya, berapa lama? Ya mungkin berapa seminggu gitu kan? Pertanyaannya standar sekali. Udah dokumennya ada seperti itu. Dikasihlah KTP, KK, dokumen-dokumen lain yang disyaratkan. Nanti ada sesi foto dan paspornya jadi diambil seminggu 2 minggu kemudian selesai. Siap. Nah, itu kondisi normal jika masyarakatnya masyarakat yang memang patuh. Siap. Tapi semakin kemari banyak masyarakat yang nggak patuh, memanfaatkan celah-celah tadi dalam rangka mereka memanfaatkan dirinya sendiri atau pihak calo yang mengatasnamakan dia untuk dia kemudian bisa dibikinkan paspor untuk bisa berangkat ke luar negeri untuk bekerja yang itu kalau dia aturan undang-undangnya dia nggak boleh pergi kerja kalau dia nggak punya visa kerja dan kontrak kerja. Siap. Nah, kalau cuma punya paspor saja, kalau hanya selama dia berkunjung ke sesama 10 negara ASEAN, bebas visa selama 1 bulan. Betul, artinya dia mau berkunjung ke Malaysia atau ke Singapura, ke Thailand, kemudian ke Timur ya. Siap. Itu kan adalah negara ASEAN tuh, Kamboja, kemudian Vietnam, Laos, Myanmar, itu adalah 10 negara ASEAN. Sesama 10 negara ASEAN sudah ada aturannya sejak puluh tahun yang lalu bebas visa. Betul. Nah, itulah yang kemudian dipakai sebagai jembatan mereka untuk transit di negara tersebut, kemudian mereka terbang ke negara lainnya. Nah, dari kasus-kasus seperti ini, Kementerian Imigrasi, karena begitu banyak kasus-kasus yang terjadi, sekarang lebih hati-hati. Nggak sembarangan orang lagi bisa untuk menerbitkan paspor tanpa
didukung oleh bukti-bukti yang kuat bahwa dia memang mau jalan-jalan, mau wisata, setelah itu dia kembali. Makanya kami juga mendukung dari sisi Kementerian Perlindungan. Kalau ada orang yang mau bikin paspor, ditanya dulu mau jalannya kemana, dari sisi kemampuan keuangannya sanggup nggak dia jalan-jalan, jangan-jangan rumahnya ada di mana gitu ya, tapi kok dia mau jalan-jalannya kok Eropa nih kira-kira nih, bukan kita mau mengatakan bahwa seseorang nggak punya uang, tapi kan dilihat dari profilingnya, kira-kira dia sanggup nggak dengan jalan-jalan begitu, dia ternyata menghabiskan uang yang banyak. Nah dari situlah kemudian kita lakukan koordinasi dengan imigrasi, mereka sekarang jauh lebih hati-hati. Karena dalam setiap kali ada kasus TPPO, kasus pemulangan pekerja migran kita yang bermasalah di luar negeri, yang jadi sasaran selalu imigrasi. Imigrasi selalu dikatakan, kenapa kok mudah sekali menerbitkan paspor? Nah, sekarang mereka jauh lebih hati-hati. Itu tujuannya baik, untuk menjaga supaya masyarakat yang mungkin karena kemauan dia sendiri, atau dia diperalat oleh pihak calo, sponsor, atau apapun namanya, membuat paspor untuk bisa berangkat kerja ke luar negeri. Ini sekalian saya sampaikan nih, saya 2 hari yang lalu, tim kami berhasil menggagalkan keberangkatan 1 orang yang sudah dipulangkan kasus TPPO dari Kamboja, dan paspornya disita oleh perusahaan judi online di Kamboja. Selisih berapa minggu kemudian dia diiming-imingi oleh perusahaan itu lagi, orang Indonesia juga yang ada di sana, untuk berangkat lagi. Tapi dia bikinkan paspor baru di kantor yang imigrasi yang berbeda. Karena kami dapat informasinya, kami kemudian lakukan koordinasi. Nah pada saat dia mau berangkat, langsung dilakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, ditahan. Termasuk juga calo yang mau memberangkatkannya yang sudah melakukan pembayaran untuk paspor tadi. Nah paspornya kenapa bisa timbul, bisa muncul lagi? Nah inilah sedang kami koordinasikan bahwa para masyarakat yang korban-korban TPPO yang dipulangkan tadi itu, mereka pada saat dipulangkan seyogyanya paspor mereka itu dilakukan semacam kayak profiling. Oh ini paspor ini sebaiknya jangan lagi diberikan kesempatan untuk keluar negeri karena dia sudah terbukti pernah dipulangkan kasus TPPO. Nah, Bapak sebentar saya potong Bapak, sebentar saya potong. Teman-teman ini loh, ini kerja nyata ya, mungkin tidak pernah terekspos di media sosial bahwa sebenarnya KP2MI bagian perlindungan itu ini ya salah satunya ya, selalu disalah-salahkan. KP2MI selalu disalah-salahkan, yang dimana selalu kenapa nggak diawasi sih, kenapa nggak dilindungi. Kalian sendiri sudah dipulangkan oleh negara, sudah di backlist, masih bisa buat paspor lagi, tapi tetap digagalkan. Lah ini kenapa saya melongo, kenapa saya merinding, usaha sampai sedetail ini loh, kalian yang nggak sadar gitu loh. Ini pemerintah itu hadir menghalang-halangi, tapi kan berapa juta penduduk di Indonesia, sementara petugasnya cuma berapa gitu loh. Ini satu loh, padahal mereka itu, saya tahu banget mereka itu menggagalkan yang ada di Batam, benar nggak Pak? Menggagalkan yang di Jakarta, itu banyak sekali. Betul. Tidak terekspos, itu saya tahu sendiri. Bahkan Bapak SMS ke saya cuma screenshot. Artinya saya kenapa screenshot teman-teman? Saya ingin bilang bahwa Bapak hadir, tetapi kalau informasi kita kurang, ini kalian selalu menyalahkan, kenapa sih pemerintah tidak hadir? Hadir, cuman kalian ngengkel. Itu loh, sudah dihalang-halangi, bahkan ditangkap lagi. Terus mau jadi apa kalian? Selalu menyalahkan. Saya tidak membela pemerintah, karena kalian selalu bilang, iya karena job di Indonesia nggak ada. Yang berangkat ke Kamboja bukan nggak ada job loh. Mereka pernah kerja enak ya Pak ya, di Indonesia ya Pak ya. Mereka punya usaha. Contohnya Evan aja di sini di Indonesia itu kerja jadi customer service salah satu bank besar di Indonesia. Tergiur. Intinya adalah kalian tergiur. Jadi saya cuma menegaskan ya, ini ngomong Pak Dirjen ada waktu ngoceh kayak gini. Jadi saya hanya ingin bilang bahwa pemerintah hadir, kalian sendiri yang tidak mau cari informasi. Izin Pak lanjutkan, maaf. Jadi mumpung ini didengar oleh fansnya Miss Yuni nih. Siap Bapak. Ya ada 1.500 orang ini Pak. Iya, jadi gini ya. Jadi pemerintah itu tentu ingin semua warganya itu kerja.
Kalau di dalam negeri posisinya peluang kerja itu lagi sedikit, tentu pemerintah tidak pada posisi melarang, tapi juga tidak pada posisi mendorong, tapi adalah memfasilitasi. Apa yang memfasilitasi?